Kita bertahan di depan dan lain-lain. Yang paling gak enak itu kayak roller coaster, gajak-gijik, turun naik, mual. Jangan lupa up, bang. Dalam. Kita juga adaptasi, alhamdulillah berjalan dengan baik. Nggak begitu berat untuk menyatukan chemistry. Setengah-setengah. Karena apa ya, dalam bahasa sepak bola itu mudah untuk kita saling interaksi, itu lebih mudah. Mencoba untuk menjadi seperti orang tua mereka, biar mereka merasa nyaman dengan kita. Nah, setelah saya baca mereka sudah mulai enjoy dengan saya, baru saya bisa masuk menerapkan apa yang program latihan yang akan saya berikan ke dia gitu. Cepat, go. Saya juga melihatnya seperti itu juga. Di match pertama berhadapan dengan Valmel, mereka masih kayak agak canggung bermain. Jadi mereka agak canggung karena mereka itu match pertama mereka dalam satu tim, ya, dalam satu tim mereka masih kayak takut membuat kesalahan. Nah, nanti setelah itu walaupun kita dengan hasil menang, tapi saya tidak melihat skor, saya melihat bagaimana cara kerja mereka di dalam lapangan. Nah, di match kedua saya membuat beberapa evaluasi. Ada catatan beberapa evaluasi. Setelah itu saya jelaskan ke pemain, artinya jelaskan mereka bisa menerima, artinya menerima apa evaluasi yang saya catat. Nah, setelah itu mereka implementasikan di lapangan. Di match kedua itu mereka lebih enjoy bermain, lebih terstruktur dari bawah ke tengah, dari tengah ke depan. Dan gol-golnya pun semua dari skema. Ya, nanti saya berharap mudah-mudahan nanti di Swedia nanti mereka bisa juga bermain seperti itu. Latihannya baik, ada speed koordinasi, rondo, ball possession yang dapat menguatkan penguasaan bola. Dihormati aja, didengar apa dibilang, apa yang dibilang harus dilaksanakan. Coach yang mau ini tapi belum bisa dilakukan. Tadi kan bagus sih. 5 menit terakhir ditarik keluar aku sama Ocang karena kram. Gini-gini kakinya. Skornya 6-2. Kurang komunikasi, latihan mainnya masih acak-acakan. Nah habis itu baru diintrospeksi lagi sama Coach Bayu. Terus sama pertandingan kedua juga udah mulai baik. Belum sih. Komunikasi kurang, terus main juga masih acak-acakan. Ya enak sih, tapi pertandingan pertama agak acak-acakan. Karena kan masih latihan satu doang. Terus pertandingan kedua nggak bisa komunikasi. Oke, tapi nggak apa-apa nanti perbaiki pas latihan. Nah, setelah itu saya mulai pendekatan ke mereka, artinya saya harus masuk ke circle dia, saya harus mencoba untuk menjadi seperti orang tua mereka.
artinya saya juga menjadi terpacu juga ya, pengen juga artinya memberikan yang terbaik kalau bisa lebih lah gitu. Kalau memang diizinkan sama Tuhan dan kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ya kalau memang ada rezekinya pasti juga pengen juara lah gitu loh. Ya, main cara pintar, jangan asal kena, jangan asal bola hilang, ya saya harapkan itu. Oke, yuk kakak untuk. Kalau air soccer kemarin ya cukup mudah lah, dibilang mudah. Ya permainannya belum standar lah, belum standar U13. Ya datangnya tutup lagi. Sejauh ini cukup baik, bisa berjalan dengan sesuai arahan coach. Main 9-9 kan lapangannya udah besar. Kalau nyerang itu banyak yang defense-nya kurang gitu loh. Bertahannya kurang, kalah jumlah sama pemain serangnya ke sana. Taktiknya ya mesti bola main bawah, nggak boleh long pass, ya di presentasinya di reduce gitulah. Lawannya ya masih di bawah kita, bisa dibilang ya kita karena kan tim seleksi ya, jelas seharusnya kita bisa menang. Lawannya sih untuk tim yang SSB cukup bagus. Sehat. Ayo, kamu dulu. Enggak, tadi ada tulang pertumbuhan gimana? Sehat. Kita juga adaptasi, alhamdulillah berjalan dengan baik. Nggak begitu berat untuk menyatukan chemistry, mudah untuk kita saling interaksi, itu lebih mudah. Kalau untuk kerangka tim, kita udah ada gambaran untuk kerangka tim dengan 4 kali latihan, 1 kali uji tanding, kita udah dapatkan kerangka tim. Kemarin juga di uji tanding kita coba semuanya, kita cari yang terbaik untuk cari tim utama. Alhamdulillah kita udah dapat kerangkanya tim. Dan kebetulan juga satu dan yang lainnya itu performa nggak jauh berbeda, jadi kita lebih enak lah nanti untuk ceng ganti udah enak. Ambil. Tidak mau terlalu tampil. Nah, di sini tugas kita untuk kasih apa namanya? Kasih kepercayaan diri, kasih kesempatan biar mereka bisa lebih berani tampil karena mereka akan jadi public figure. Saya lihat anak-anak antusias, walaupun karakter yang berbeda, ada yang menunjukkan lewat ekspresi, ada yang kalem-kalem, diam-diam, seperti begitu. Tim 14 bagus semua, mempunyai kualitas yang bagus. Semoga kita di sana nanti bisa juara. Mungkin untuk kekurangannya ada mungkin beberapa kali miskomunikasi atau salah pengertian, soalnya kan juga baru beberapa hari juga. Cuman buat beberapa hari itu udah termasuk bagus sih menurut saya. Terus kemarin waktu sparring juga udah bisa menang kan. Sekarang kan masih baru berapa kali latihan sama 2 kali sparring kan, masih dia kayaknya masih nyoba-nyoba pemain gitu, posisi apa yang paling enak gitu aja sih. Mau tidak mau yang ada kita harus maksimalkan. Harapannya kita sudah -1 karena ACL, Yuga sama Widi yang cedera di selangkangan, mudah-mudahan bisa pulih. Nah, tergantung dari fisioterapi. Bawa lagi. Kembali lagi mereka anak-anak yang usia belajar, kita tidak sebenarnya tidak boleh kasih target. Tujuan mereka nanti lebih jauh. Mereka harus jalan lebih jauh, bukan prestasi tapi harus lebih jauh.
Cristiano. Dulu tuh jadwal bisa terstruktur ya. Kalau sekarang sih jadwal kan belum dikasih, masih belum jelas. Jadi masih apa ya? Harus dari WA masih G+ dulu kan. Itu kan kita bisa baca dari schedule-nya langsung jam berapa kita harus ini, harus apa, harus ini gitu. Mungkin tahun kemarin lebih mewah lah. Itu kan fasilitasnya lebih. Kalau sekarang sih ya mewah tapi lebih berkurang lah. Makanannya juga beda. Beda makanan apa dah? Apa? Waktu tahun kemarin nggak ada susunya. Tahun ini udah ada susu. Yang tahun ini harus kumpulin HP segala macam, tidur harus lights out jam 9. Yang tahun lalu kan nggak ada. Suasananya beda karena kan dulu kan cuma 2 tim, kalau sekarang 3 tim, lebih banyak teman, bisa tahu lebih banyak teman itu biar bisa kenal. Sekarang kan timnya lebih bagus gitu, lebih banyak. Apalagi lawan 11 udah pada ngerti lah cara bermain. Mungkin bisa lah jadi juara 1 di sana. Harapan saya bukan untuk U13 ya, U12 dan U14-nya pun kita pingin semuanya tiga-tiganya juara. Dari sini kan itu kan gede kan. Saya itu selalu berdoa, karena kan saya nggak ikut ke sana. Saya selalu berdoa untuk tim Barati, semoga membawa hasil yang terbaik, membawa nilai yang terbaik. Pasti nanti kalau semuanya udah terbaik, insya Allah juara 1. Yang paling gak enak itu kayak roller coaster, gajak gijik, turun naik, mual. Yang lucu lagi nih, 13. Emang jadi ke Swedia? Kan anggaplah nggak mungkin lah turun. Iya. Udah pasti nggak mungkin. DKM siapa yang mau ngasih di DKM dalam semalam? Jadi saya udah bilang udah pasti nggak bakal jadi gitu. Belum. Nggak ada ya. Dia kan lumayan lah kelihatan. Iya. Nanti lah berarti. Asal lagi. Bismillah lah. Ada keadilan. Insyaallah. Mana gak? Makan. Bel, sholat Bel. Cuman sekolah kita malam ini kita ketemu anak, siapa tahu anak orang Islam pada tahajud, kita kan nggak tahu dia dalam jalur langit. Nah, makanya jangan besok pagi kalau bisa main ini. Maksudnya nangis sama-sama nih di sini. Udah ada yang tahu kok. Pasti ada yang ngasih tahu deh. Iya, Franka sih belum tahu. Jadi ya biar saya tahu dulu di sini nanti. Di kamar dia. Sini posisinya sekarang dia udah merasa bersalah. Kita nggak berangatin anak-anak deh. Iya benar, sesuai dengan yang disampaikan oleh Syekh Udah. Atau selama ini sama apa gitu ya dapat sampaikan tulisan nanti lagi. Tapi jangan kita yang ngomong duluan. Kalau kita yang ngomong duluan nanti simpang siur lagi kayak kemarin.
Aku juga baru dapat info sih sebenarnya, jadi juga kurang tahu. Bapak dikasih taunya apa? Ya karena sponsornya sih. Oh. Pak, hati-hati ya, Pak. Saya Krishna, pimpinan organisasi Barati, Bangga Merah Putih Mendunia, akan menjelaskan atau memberikan informasi terbaru saat ini. Saat ini informasi terbaru yang akan kami sampaikan bahwa keberangkatan kalian tahun ini kami tunda menjadi tahun depan 2022. Mohon maaf karena penundaan keberangkatan. Kecewa iya, kami juga kecewa. Semua teman-teman di sini juga kecewa atas penundaan keberangkatan ini. Jadi besok kita tidak berangkat. Perhatian, tidak ada yang mau, tidak ada yang sengaja. Tapi kita harus bisa terima ini. Tutup telinga kiri kanan, tidak usah dengar apapun yang jelek-jelek. Tugas kalian hanya satu, jaga semangat, latihan, dan menindak. Jaga mimpi kalian. Kayak tadi Cang tuh udah berharap besok gimana mainnya, udah dipikirin gimana mainnya, terus udah punya game plan lah, terus juga di hati udah dicantumin pengen harumin nama Indonesia, banggain orang tua juga. Dengar kabar dari bapak tadi langsung nangis. Enak banget mau bang, kita berangkat tahun depan enak banget. Berdoa ya sayangnya, berdoa nanti malam semoga ada rezeki enak-enak ya. Sayangnya jangan lupa sama ya. Gak tahu, bingung banget tuh. Lagi gak jelas. Dari awal, dari pertama kepilih, udah seneng banget. Ya ini udah kehendak Allah sih. Saya nggak bisa bilang apa-apa lagi. Udah jalannya mungkin seperti ini. Kita udah berusaha, sudah latihan, sudah segala macam. Tapi memang kalau memang belum dikasih sama Allah, ya kita harus terima. Tapi ya gimana? Speechless. Dan kayak orang patah hati ya. Kalau ini dilihat gagal, misalnya anak-anak tidak begini, ini dilihat gagal. Nah, lalu buat event kembali itu kemungkinan akan gagal gitu. Oleh sebab itu berarti harus meningkatkan, apalagi harus ditingkatkan dengan anak-anak ini misalnya
tahun depan tidak perlu lagi ada seleksi. Jadi anak-anak yang sudah ada ini, sudah ada datanya, tinggal diberangkatkan ke sana. Nah, saya pikir berarti terus akan meningkat ke depannya seperti itu. Ya itu lebih sedih dari saya karena kan belum pernah ke Swedia. Kalau saya kan tahun kemarin udah berangkat, jadi udah pernah ngerasain. Jadi ya lebih nggak beruntung untuk dia.